Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asti Junior Marpaung dengan NPM 210101172 dari kelas PGA 5. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan critical book review, di mana video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Bertaria Sonata Hutauruk M.Hum. Baiklah, sekian dari perkenalan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan identitas yang terdapat dalam buku yang saya review. Jadi judul buku yang saya review yaitu bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah, dengan penulis Dr. C. Irjus Indrawan SPD, I. MPDI. Kemudian Hadion Wijoyo SE, SH, SOS, SPD, MH, MM, AK, CA, QWP. Kemudian ISBN bukunya 978 623 93873 72. Penerbitnya yaitu CV Pena Persada dengan halaman buku yaitu 23 halaman. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai identitas buku yang saya review. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isi ringkasan dari buku yang saya review. Pertama, saya akan menjelaskan tentang lembaga kursus dan pelatihan LKP. LKP adalah satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Input satuan kursus terbagi atas input lingkungan, input instrumen, input bahan mentah, dan input lainnya. Kemudian terdapat 3 pengelolaan pembelajaran khusus. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, kelengkapan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, modal dan strategi kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah suatu wadah yang menyediakan informasi dan kegiatan belajar sepanjang hayat bagi setiap warga masyarakat agar mereka dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Yoyon Suryono dan Sumarno, kelahiran PKBM dilatar belakangi oleh niat untuk menjembatani warga belajar yang biasanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan tetapi tidak selalu memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar dengan pasar atau pengguna potensial produk yang dihasilkan oleh warga belajar. Program-program yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah berupa program kelompok belajar usaha, keaksaraan, kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, kejar paket C setara SMA, kemudian ada kursus-kursus, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan program-program keterampilan lainnya. Adapun fungsi dari PKBM yaitu yang pertama adalah tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, sebagai sumber informasi yang handal bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional. Yang ketiga, sebagai tempat tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional di antara warga masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah yang ketiga yaitu tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Program pada pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang menentukan terbentuknya kepribadian anak. Dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini, hendaknya menggunakan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, belajar melalui bermain. Yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Yang keempat,
menggunakan pembelajaran terpadu. Yang kelima, mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Yang keenam, menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Dan yang terakhir, dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah selanjutnya yaitu ada pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal dan dekat dengan anak. Hal ini menjadikan peranan keluarga dalam pendidikan dan proses pembentuk pribadi tampak dominan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki potensi yang positif untuk berkembang, akan tetapi potensi itu bisa teraktualisasikan atau tidak. Lingkungan keluarga yang kondusif menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, penyesuaian diri, kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. Sangat ditentukan oleh peran pendidikan dalam keluarga. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan prestasi belajar. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan prestasi belajar siswa, diantaranya adalah siswa sebagai individu, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendapat tersebut menguatkan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam pengupayaan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai upaya peningkatan prestasi belajar. Pendidikan formal dan non-formal berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak bisa diberikan pendidikan informal, dan pendidikan informal diharapkan dapat bekerja sama serta mendukung kegiatan formal dan pendidikan non-formal. Ketiga subsistem tersebut tidak dapat dipisahkan, namun saling menyempurnakan dan pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan belajar prestasi siswa atau keberhasilan pendidikan individu. Baiklah, sekian penjelasan dari isi ringkasan buku dengan judul bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari buku yang saya review. Kelebihan yang pertama, isi materi dalam buku dibahas secara rinci dan detail sehingga dapat menambah wawasan para pembaca. Yang kedua, topik yang dibahas dalam buku sangat jelas sehingga para pembaca mudah memahami isi buku. Kemudian terdapat juga kekurangan dalam buku. Yang kekurangan pada buku yaitu penulisannya belum rapi, masih terdapat jarak pada spasi yang terlalu renggang. Baiklah, sekian dari video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.